Al-Wahid. Kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik atau Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid artinya yang Maha Tunggal. Allah Al-Wahid berarti Allah yang Maha Tunggal. Maha Tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Maha Tunggal dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang ahli kitab, agar jangan menjadikan manusia bahkan seorang nabi pun sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah indahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya dengan Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran surat An-Nisa ayat 171. Selain ayat di atas, nama Al-Wahid dapat kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Yusuf ayat 39. Oleh karena itu, dengan kita memahami Asmaul Husna, khususnya Al-Wahid, maka keimanan kita semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lain. Al-Ahad. Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, yang artinya Esa atau Tunggal. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa, artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad atas sifatnya, hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama penyebutannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah. Allah Ahad atas pekerjaannya, walaupun pekerjaan makhluknya sama penyebutannya dengan pekerjaan Allah, tapi tidaklah sama kemampuan dan kualitas yang dihasilkannya. Di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ahad
hanya kita jumpai pada satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yakni kemahaesaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Esa, yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah inilah yang membuat para nabi dan penyuruh kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. As-Samad. As-Samad memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu, penguasa yang maha sempurna, dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Kata As-Samad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata As-Samad dalam ayat di atas memiliki arti bahwa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan. Kepadanya kita meminta apa yang kita perlukan, dan kepadanya kita bergantung pada apa yang kita inginkan, karena Dia maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha mengetahui yang sempurna ilmunya, maha penyantun yang sempurna santunnya, maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, dan seperti itulah seluruh sifat-sifatnya. Dia yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk. Semua kebutuhan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberinya. Tanpa bantuannya, tanpa keterlibatannya, maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud. Ada dua hal yang membuat agar Allah menolong dan membantu kita, yaitu: 1. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bahwa untuk meraih pertolongannya, maka hendaklah kita terlebih dahulu bersedia menolong saudaranya atau sesama. Pertolongan Allah bersama hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. 2. Ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, maka kita bisa mengandalkannya sehingga kita perlu melakukan kegiatan. Tetapi ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menuntut terlebih dahulu kepada kita untuk bekerja dan berusaha. Setelah berusaha secara maksimal, maka saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Hikmah Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Pertama, hikmah Al-Wahid dan Al-Ahad. Asmaul Husna Al-Wahid dan Al-Ahad merupakan dua nama yang saling memiliki keterkaitan makna. Maka ketika kita beriman kepada keduanya dan memahaminya dengan benar, maka kita akan mendapatkan hikmahnya, yaitu: 1. Semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala segi, sehingga dapat menjauhi perbuatan syirik. 2. Semakin meyakini bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib, karena kekurangan dan aib merupakan sifat para makhluk, sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung dan mulia tanpa ada satu makhluk pun yang semisal dengannya. Dengan demikian, kita akan selalu menjaga kebersihan hati, jiwa, dan badan kita. 3. Semakin ikhlas dalam beribadah serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai diri kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. 4. Merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik dan semua aliran sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagukan Allah Subhanahu wa taala dengan penghormatan dan pengagungan yang semestinya. 2. Hikmah As-Samad. Adapun hikmah setelah kita belajar memahami Asmaul Husna As-Samad adalah: 1. Tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. 3. Dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. 4. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain baik dalam urusan agama dan dunia.
Uji kompetensi setelah kita membahas tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad, maka kita akan menguji kompetensi pengetahuan kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Wahid? 2. Apa perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad? Jelaskan. 3. Apa maksud dari terjemahan ayat 2 pada surat Al-Ikhlas? Jelaskan. 4. Bagaimana cara kita agar mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? 5. Apa saja manfaat yang akan kita peroleh jika kita meyakini kebenaran Asmaul Husna As-Somad? Sebutkan.